Pertanyaan yang dari kemarin udah rame di komen, di DM, bahkan di WhatsApp. Solusinya bagaimana Kak untuk bangsa Indonesia ini? Jawabannya sederhana, tapi dalam banget. Jadi dengarkan ini baik-baik. Solusinya bukan di jalanan, juga bukan cuma di parlemen, juga bukan di media sosial. Solusi bangsa Indonesia ini ada pada kesadaran. Kesadaran bahwa kita sudah terlalu lama ditipu oleh permainan persepsi. Rakyat disalahkan, pemimpin membenarkan diri, dan sistem yang dibentuk untuk bangsa ini bukan untuk melayani, melainkan untuk mempertahankan kursi dan ilusi. Kalau kita lihat peta langit Indonesia, 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jakarta. Sun atau matahari ada di Leo. Bangsa ini memang ditakdirkan untuk bersinar dan jadi pusat perhatian dunia. Sedangkan Moon atau bulannya ada di Taurus, di mana artinya rakyatnya punya jiwa tanah yang membumi, tapi kuat ketika bangkit. Makanya jangan heran kalau bangsa Indonesia itu dikenal ramah-ramah, baik-baik, dan itu diakui oleh seluruh turis mancanegara. Dan ascendennya atau risingnya itu dari Scorpio. Itu artinya Indonesia akan selalu mengalami krisis transformasi. Jadi dihancurkan dulu, baru bangkit menjadi lebih besar. Selalu kayak gitu. Nah, secara numerologi, 17 Agustus 1945, 1708, 1945 itu menghasilkan life path di angka 8. Yang artinya angka 8 itu adalah kepemimpinan, kekuasaan, dan karma. Jadi bangsa ini tidak akan pernah bisa dipimpin oleh orang yang hanya pintar pencitraan, alias sok-sokan mimpin padahal zong. Karena kalau pemimpinnya korup, rakus, atau tidak bijak, rakyatnya itu akan otomatis bangkit dan mengguncang. Dan itu otomatis tidak bisa dihindari. Dan kalau masih ada yang meremehkan astrologi atau ilmu bintang, mari kita jujur. Setiap Ramadan, kita masih menengadahkan teleskop untuk mencari hilal, untuk melihat di mana posisi bulan sebagai penentu ibadah. Kalau ilmu bintang tidak penting, lalu kenapa syariat pun masih menggantungkan keputusan sakral kepada langit? Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa bintang dan planet bukan sekedar dekorasi malam, tapi sebagai penanda ritme ilahi. Nah, jadi semua demo, kerusuhan, dan protes itu hanyalah reaksi. Sumber masalahnya bukan pada rakyatnya. Ingat, tadi moonnya ada di Taurus, rakyatnya ada di Taurus. Sangat membumi, ramah, sabar, tapi kuat ketika bangkit. Tapi sumbernya ada pada pemimpinnya. Ingat, Sunnya ada di Leo, dan Leo sendiri itu dilambangkan dengan matahari. Jadi Indonesia punya double matahari, artinya Indonesia itu akan kuat, akan dikenal dunia, akan bersinar, dan takdirnya memang sudah begitu jika punya pemimpin yang demikian. Nah, permasalahannya yang menjabat sebagai pemimpin negara ini bukan sosok yang seperti itu. Jadi nggak relate ibaratnya, nggak matching gitu loh. Itulah sumber masalahnya. Pemimpin yang gelap, tapi acting jadi matahari, ibaratnya kayak gitu. Sekarang coba kita jujur. Apalagi yang mau diperbaiki kalau sudah sekian lama memimpin, tapi hasilnya nihil? Apalagi yang mau dibanggakan ketika rakyat kehilangan nyawa, kehilangan harta, bahkan kehilangan harapan, tapi pemimpinnya masih bisa tertawa, bahkan berjoget. Nggak relate, ibaratnya udah nggak relate, nggak matching. Dan itu sangat tidak manusiawi. Itu adalah cermin dari kegelapan, cermin dari sifat-sifat iblis yang ada di setiap kitab. Sudah tahu salah, tapi batu, tidak mau mengaku salah, ibaratnya gitu. Sudah tahu gagal, tapi tetap membenarkan diri. Nah, itulah akar dari kehancuran moral bangsa Indonesia ini. Dan sebenarnya di setiap agama, setiap kitab sudah memberikan kunci solusi. Dengarkan ini baik-baik karena aku akan menjabarkan semuanya. Diawali dari Islam dulu. Di dalam Islam menyebutkan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya perubahan bangsa ini bisa dimulai dari keberanian rakyat dan pemimpinnya untuk jujur pada diri sendiri. Nah, kalau di dalam Kristen, Yesus itu berkata bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya. Itu ada di Lukas pasal 6 ayat 44 kalau nggak salah. Jadi ibarat pemimpin yang buahnya busuk, banyak korupsi, banyak kebohongan, banyak bikin rakyat menderita, itu harus ditinggalkan, bukan terus-terusan dikasih kesempatan. Nah, kalau dalam kepercayaan Hindu, itu Bhagavad Gita mengajarkan Dharma Yuddha mengenai perang suci melawan ketidakadilan, bahkan jika harus melawan saudara sendiri. Karena keadilan itu jauh lebih tinggi daripada loyalitas buta. Dan yang terakhir dari kepercayaan Buddha menyebutkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pikiran. Karena dengan pikiran yang bersih datanglah kebahagiaan. Yang artinya bangsa ini tidak akan damai selama dipimpin dengan pikiran kotor dan niat busuk, ibaratnya gitu. Kita bayanginnya gini aja. Indonesia ini adalah kapal besar. Nah, awak kapalnya itu adalah rakyat Indonesianya dan nahkodanya itu adalah pemimpinnya. Kalau kapal itu oleng dan hampir karam, apakah salah awak kapalnya? Tidak. Yang salah itu adalah nahkodanya. Nahkodanya yang mabuk kuasa, salah arah, tapi tetap memaksakan pegang kemudi. Jadi intinya, rakyat itu hanya bereaksi dari tindakan yang sudah terlebih dahulu salah. Dan hukum universalnya adalah awak kapal berhak
mengganti nahkodanya. Bahkan sangat berhak, apalagi jika kapal hampir tenggelam. Dan itu bukan pemberontakan, itu adalah penyelamatan. Jadi gitu. Jadi solusi untuk bangsa Indonesia ini bukan sekedar pergantian wajah pemimpin aja. Solusi besarnya adalah kesadaran massal bahwa kita tidak boleh lagi salah fokus. Dan ingat, rakyat tidak salah. Yang salah adalah pemimpinnya yang tidak bijak, pemimpinnya yang gagal. Dan solusi yang paling nyata adalah yang pertama, pemimpin harus berani bercermin dan punya rasa malu untuk mundur jika gagal. Kedua, rakyat harus berani bersuara bukan cuma dengan amarah buta, tapi dengan kejernihan dan ketegasan moral. Yang ketiga, semua kreator, semua intelektual, semua pemuka agama harus ikut meluruskan narasi, bukan malah ikut memutarbalikkan fakta. Nah, jadi itulah solusinya. Simple banget, tapi juga dalam banget. Karena percayalah, solusi bangsa Indonesia itu ada di tangan kita semua. Tapi inti dari semua agama, semua filsafat, semua ilmu, dan semua peta langit mengatakan hal yang sama. Bahwa bangsa ini tidak akan bangkit dari pemimpin yang rakus. Bangsa ini hanya akan bangkit oleh pemimpin yang bijak. Jadi saatnya berhenti menelan narasi terbalik, karena bukan rakyat yang bermasalah. Tapi masalah utama ada pada pemimpin yang gagal dan masih tetap maksa untuk berkuasa. Dan sebagai pesan terakhir, dengarlah ini. Kalau kapal ini karam, bukan hanya awaknya saja yang tenggelam, juga nahkodanya. Jadi seperti itu dari Skyward Return, karena Skyward Return untuk jiwa yang mulai ingat dan siap kembali.